Ammar TV. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas tema tentang akidah yang lurus di tengah bergulirnya berbagai macam fitnah, ya. Ini adalah pembahasan yang penting bagi kita semua karena begitu dahsyatnya fitnah terutama di zaman sekarang, yang fitnah tersebut tidak dibuka di zaman dahulu. Orang-orang tua kita, kakek kita tidak menemukan fitnah seperti zaman sekarang. Tapi zaman sekarang dengan adanya medsos, dengan adanya internet, maka fitnah terbuka selebar-lebarnya. Setiap orang dengan mudah mengakses segala fitnah yang dia inginkan. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam satu hadis, badiru bil a'mal fitanan ka qita'al lail muzlim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah melakukan amalan-amalan saleh sebelum muncul fitnah yang seperti potongan malam gelap gulita, yaitu fitnah yang sangat gelap yang membutakan seorang terjebak dalam fitnah tanpa dia sadari. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada seorang di pagi hari masih beriman, kemudian di sore hari dia menjadi kafir. Dan di sore hari ada yang masih beriman, di pagi hari kemudian dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Dia kafir karena dia menjual agamanya karena hanya ingin mendapatkan secercah dunia. Rasulullah SAW menjelaskan akan datang fitnah-fitnah yang luar biasa, sampai ada seorang yang di pagi hari masih beriman, kemudian sorenya tiba-tiba kafir, atau sorenya masih beriman, tiba-tiba paginya kafir. Dan itu sudah ada di zaman sekarang. Sudah ada di zaman sekarang. Fitnah dengan dua modelnya, fitnatus syubhat dan fitnatus syahawat. Betapa banyak orang yang hari ini masih beriman, kemudian dia buka internet, kemudian dia baca tulisan-tulisan yang ditulis oleh orang-orang ateis, kemudian dia terpengaruh, kemudian dia ragu dengan adanya Tuhan, maka dia pun kafir keesokan harinya. Dia pun kafir keesokan harinya. Dan ini terjadi. Ini terjadi, ya. Saking begitu dahsyatnya, sampai di kerajaan Arab Saudi saja membuat suatu lajnah khusus untuk, ya, mukafahah ilhad. Sampai dibuat lajnah khusus untuk membantah pemikiran ilhad, yaitu ateis. Karena pikiran tersebut bukan hanya masuk di negeri-negeri kafir, bahkan masuk juga di negeri-negeri Islam. Ya. Saya saja tadi baru ngobrol sama salah satu kawan yang dulunya tinggal di Australia, sekarang sudah menetap di sini. Dia bercerita bahwasanya di kampung dia di Australia sekarang sudah 50% apa? Ateis. Yang sebelumnya mereka beragama Nasara, 50% sekarang apa? Ateis. Ketika saya ke Amsterdam juga, saya bilang sama teman-teman, kenapa kalian ragu untuk membeli sembelihan ahlul kitab? Kata mereka, bukan masalahnya Ustaz bukan ahlul kitab, mereka ateis. Mereka ateis, mereka mengingkari Tuhan, meskipun KTP-nya apa? Nasrani, tapi mereka ateis. Dan itu juga terjadi pada kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin ketika membuka internet, kemudian dia membaca syubhat-syubhat yang dilontarkan orang ateis, akhirnya dia berubah menjadi ateis, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ya. Dan ini terjadi. Atau mungkin dia ber-KTP Islam namun dia ragu dengan keislamannya. Seperti ketika dia membaca syubhat-syubhat orang-orang liberal yang mengatakan bahwasanya semua agama sama, semua agama masuk surga, tidak ada bedanya antara tauhid dengan syirik. Ketika dia membenarkan syubhat-syubhat tersebut, maka dia terjerumus dalam kekufuran, meskipun KTP-nya apa? Islam. Dan itu terjadi dengan begitu mudah. Sekedar membaca syubhat di internet, kemudian dia terpengaruh, maka dia ragu tentang agamanya sendiri, agama Islam. Belum lagi kalau kita berbicara tentang orang-orang yang meninggalkan Islam karena aradun minad dunya qalil, karena dunia yang sedikit, ya. Sebagian orang mungkin, ya, masuk ke agama yang lain karena masalah dunia, masalah pernikahan, masalah pekerjaan, ya, masalah sembako. Aradid dunia qalil, hanya sedikit.
secercah dunia, kemudian dia meninggalkan agamanya, kemudian apa? Murtad. Maksud saya bawakan hadis ini di awal pengajian. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya akidah yang lurus sangat penting di zaman yang penuh fitnah seperti zaman kita ini. Begitu dahsyatnya fitnah, bukan hanya menjadikan seorang menyimpang dalam agama, bahkan meninggalkan agama Islam. Bahkan dia jual agamanya demi secercah apa? Dunia, dan itu terjadi. Maka kita perlu membentengi diri kita dengan akidah yang benar, terutama di zaman sekarang ini yang penuh dengan fitnah. Tidak diragukan ma'asyiral muslimin bahwasanya kita hidup di zaman yang fitnah terbuka selebar-lebarnya dan sangat mudah untuk diakses. Dan fitnah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama terbagi menjadi dua. Fitnatus syubhat dan fitnatus syahwat. Fitnah terkait dengan pemikiran yang menebarkan syubhat, dan fitnah yang menebarkan syahwat, dan dua-duanya benar-benar terbuka lebar sekarang ini. Syubhat begitu banyak dilontarkan di internet, ya. Pemikiran liar, orang punya pemikiran maka diletakkan di internet tanpa ada kendali sama sekali, bebas mengutarakan apa yang dia ingin utarakan, ya. Dan itu banyak kita dapati di medsos ataupun internet. Demikian juga syubhat. Syubhat semua syahwat, seperti syahwat pun demikian. Syahwat tersebar dengan selebar-lebarnya. Antum di sini banyak syahwat tersebar atau tidak? Banyak. Banyak. Saya kemarin sempat pergi ke suatu daerah untuk snorkeling di kampung. Sebelum saya snorkeling, saya lihat ada ikan duyung yang putri duyung yang apa? Benar, subhanallah. Ternyata putri duyung juga banyak di sini. Syahwat. Seorang ingin mengakses apapun. Kalau sudah bicara wanita, fitnah seks, fitnah mau model apapun ada di internet. Ya. Dengan mudah orang-orang untuk mengaksesnya. Oleh karenanya, ini menekankan kepada kita untuk semakin waspada, karena kita sedang berada di zaman fitnah, yang fitnah terbuka selebar-lebarnya, yang belum pernah terbuka pada zaman-zaman terdahulu. Kalau orang zaman dahulu ingin selamat dari fitnah, di rumah saja enggak usah keluar. Dia tidak keluar rumah, dia selamat dari fitnah. Nongkrong di rumah, dia akan selamat dari fitnah. Kalau zaman sekarang nongkrong di rumah bisa kena fitnah. Selama kuotanya belum habis, dia bisa melihat segala fitnah. Fitnah syubhat, fitnah apa? Syahwat. Itu mengerikan. Dan itu fitnah menimpa siapa saja. Saya tidak berkata hanya menimpa orang-orang awam, bahkan orang-orang yang sudah mengaji, yang sudah lama mengaji juga terkena. Kalau tidak kena fitnah syubhat, kena fitnah apa? Syahwat. Kenapa saya tahu? Karena banyak pertanyaan terkait dengan hal tersebut. Banyak orang-orang yang tertawan dengan syahwat. Banyak orang-orang yang kecanduan dengan apa? Syahwat. Dia tidak bisa membebaskan dirinya dari tawanan syahwatnya. Waliyadzubillah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan bahwasanya akan ada dua model fitnah tersebut. Pertama fitnah syubhat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah, wa iftaraqatin nasara ala thintain wa sab'ina firqah, wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah." Sungguhnya Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan, dan Nasrani telah terpecah menjadi 72 golongan, dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Itu 73 firqah yang masing-masing firqah ada syubhatnya. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya neraka kecuali apa? Satu. Bayangkan ada 70 firqah, yang satu saja di atas kebenaran, 70 di atas apa? Kesesatan. Setiap firqah dari 72 ini membawa syubhat. Yang diserukan oleh para dai-dainya untuk mengajak kaum muslimin bergabung dengan firqah-firqah tersebut. Ini dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akan datangnya fitnah-fitnah syubhat. Demikian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sungguhnya yang hidup setelahku dia akan melihat banyak perselisihan dalam masalah agama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebabnya,
Kata Rasulullah SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kata Nabi SAW, waspadalah kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah apa? Sesat. Dan setiap bid'ah adalah syubhat. Ya, Rasulullah jelaskan sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akan ada fitnah syubhat. Dan sekarang orang lihat mau pemikiran apa saja di internet. Terserah dai-dai yang keluar di televisi, di internet bicara seenaknya. Di internet ada yang bicara dengan enaknya, siapa yang menyembah Nabi Isa tidak jadi masalah selama dia meyakini bahwasanya ada nilai-nilai ketuhanan dalam Nabi Isa. Subhanallah. Nanti pada hari kiamat Allah akan membangkitkan orang-orang Nasara, kemudian Allah tanya, kenapa kau menyembah Nabi Isa? Kalau kau menganggap Nabi Isa anak Tuhan, masuk neraka. Kalau kau menganggap Nabi Isa pada dirinya ada nilai-nilai ketuhanan, masuk surga. Subhanallah. Wahdatul wujud, meyakini Allah bersatu dengan apa? Nabi Isa. Ada sampai itu dulu tidak pernah ada di zaman dahulu. Baru muncul sekarang. Ini tuh muncul di internet, kemudian diucapkan oleh dai kondang. Subhanallah. Ada lagi dia menafsirkan Qul huwallahu ahad. Katanya Qul huwallahu ahad, ahad maksudnya Muhammad. Qul huwallahu Muhammad. Subhanallah. Katakanlah Muhammad adalah siapa? Allah adalah siapa? Muhammad. Ya akhi, ini kesyirikan, kekufuran. Allah bukan apa? Muhammad. Allah Al-Khaliq, pencipta. Muhammad adalah makhluk. Syubhat. Dan syubhat seaneh apapun pasti ada yang menerima dan pasti ada yang mengikuti, ya. Pasti ada yang mengikuti. Seaneh apapun pasti ada yang mengikuti. Ya, bahkan pemikiran seperti ini, Allah adalah Muhammad tersebar di sebagian daerah. Saya tahu, saya tidak ingin sebutkan, tapi tersebar, ada kelompoknya, ya. Sampai khilaf di kalangan para ulama setempat apakah memvonis sesat atau tidak, tapi tersebar. Ya. Makanya syubhat, seaneh apapun pasti ada pengikutnya. Lia Aminuddin yang aku sebagai nabi, katanya malaikat Jibril datang kepada dia. Ada pengikutnya atau tidak? Ada. Ada. Sekarang ada sebagian kelompok mengatakan kalau kita ingin menentukan awal Ramadan atau awal Syawal dengan melihat ombak di lautan. Kalau airnya pasang berarti baru masuk bulan yang baru. Aneh atau tidak? Aneh. Ada yang ikut atau tidak? Ada. Sekarang di internet ada yang mengatakan saya bisa ketemu Nabi Khadir. Saya punya akses ketemu Nabi Khadir. Ada yang percaya atau tidak? Banyak. Bahkan yang mau mendaftar jadi wali silahkan majukan proposal. Biar saya angkat proposal ke Nabi Khadir biar diterima jadi wali. Ada yang percaya atau tidak? Banyak. Orang bicara sekarang seenaknya. Syubhat tersebar tanpa kontrol baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah ibadah. Mau ibadah dengan joget-joget, mau ibadah dengan musik-musik, mau ibadah dengan loncat-loncat, mau meyakini Allah begini, terserah. Tersebar di internet tanpa ada yang ya mengontrolnya. Kemudian selain Rasulullah SAW mengisyaratkan tentang fitnah syubhat, Rasulullah SAW juga mengisyaratkan tentang fitnah syahwat. Dalam banyak hadis di antaranya Rasulullah SAW bersabda, syahwat seperti fitnah dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal faqra akhsha 'alaikum, walakin akhsha 'alaikum an tubsata lakum ad-dunya kama busitat 'ala man kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha. Fatuhlikukum kama ahlakathum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kemiskinan yang aku khawatir menimpa kalian. Tapi justru aku khawatir menimpa kalian jika dibukakan dunia bagi kalian. Sebagaimana telah dibukakan bagi umat-umat sebelum kalian. Lantas kalian berlomba-lomba mengejar dunia tersebut. Sebagaimana umat-umat sebelum kalian berlomba-lomba mengejar dunia tersebut. Lantas dunia tersebut atau berlomba-lombanya kalian mengejar dunia tersebut membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan umat-umat terdahulu. Kita hidup di zaman yang dunia terbuka lebar, ya. Ya, rizki terbuka, dunia terbuka, berbagai macam model transaksi, berbagai macam muamalah, ya. Sebagian orang sibuk dengan dunia, lupa untuk baca Quran. Sebagian orang sibuk dengan HP yang bagus, sibuk dengan medsos. Waktunya habis untuk lihat apa?
medsos, Quran tidak dia baca. Semua berita dia baca. Berita dunia dia baca, berita kriminal dia baca, berita persidangan dia baca, berita artis dia baca, berita kesehatan dia baca, berita akhirat dia tidak baca. Dan itu berlaku berhari-hari. Sebagian wanita sibuk HP lagi, HP baru lagi, beli tas baru lagi, kemudian udah dunia dibuka. Lupa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Fitnah dunia, fitnah harta yang sedang dibukakan bagi kita. Sebagian kita ditutup, sebagian kita dibuka dengan selebar-lebarnya. Di antara fitnah yang Rasulullah SAW kabarkan bagi laki, fitnah wanita. Kata Nabi SAW tentang fitnah wanita, ya, fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Kata Rasulullah SAW, waspadalah kalian terhadap dunia, hati-hati. Ad-dunya hulwatun khadirah. Kata Nabi SAW, dunia itu manis dirasakan, khadirah, hijau dipandang, enak dipandang, manis dirasakan. Kita semua tahu dunia begitu lezat, enak dipandang, lezat dirasakan. Kemudian kata Rasulullah SAW di akhir hadis, fattaqud dunya wattaqun nisa. Waspadahlah kalian dengan dunia dan waspadalah kalian dengan wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil. Fitnah bani Israil pertama kali kanat fin nisa, terkait dengan apa? Wanita. Dari fitnah wanita pertama kali Bani Israel menjalar kepada fitnah-fitnah yang lain. Dimulai dengan fitnah apa? Fitnah wanita. Maka jangan menyepelekan fitnah wanita, ikhwan sekalian. Kemudian juga Nabi SAW pernah bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah paling berbahaya bagi laki seperti fitnah apa? Fitnah wanita. Syaitan tahu bahwasanya wanita adalah jerat yang paling mudah untuk menjerat para lelaki. Tidak peduli laki tersebut punya jenggot atau enggak punya jenggot. Tidak peduli celana cingkrang atau enggak cingkrang. Tidak peduli laki tersebut orang biasa atau ustaz. Setan tahu bahwasanya wanita adalah jerat paling kuat untuk menjerat para lelaki. Kata Nabi SAW, al-mar'atu auratun, fa idza kharajat istasyrafa syaitan. Wanita adalah aurat. Kalau keluar rumah, setan isyraf, setan lihat. Buat apa setan isyraf kepada wanita? Untuk dijadikan jerat, untuk menjerat para lelaki. Dihiasilah wanita tersebut, dihiasi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'atu tuqbilu ala surati syaitan wa tudbiru ala surati syaitan. Wanita datang dalam bentuk syaitan, pergi dalam bentuk syaitan. Artinya dihiasi oleh syaitan sehingga terlihat indah oleh mata lelaki. Apalagi kalau memang sudah syaitan asli. Makhluk halus seluruhnya kemudian berjalan-jalan di depan mata. Hati-hati, ya. Ini fitnah wanita luar biasa dahsyatnya. Dan syaitan tahu akan hal itu. Makanya lihat semua iklan dipasang wanita. Iklan pasta gigi, laki-laki atau perempuan iklannya? Perempuan. Iklan sampo, jelas perempuan. Iklan mobil, perempuan. Iklan HP, HP-nya kecil, perempuannya apa? Gede. Iklan apapun ditempel apa? Perempuan. Karena itulah yang menarik pandangan. Agar orang melihat perempuan tersebut baru kemudian melihat iklannya. Dan kita jangan pernah memandang remeh fitnah tersebut. Ini semua ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rasa sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka Rasulullah SAW kabarkan, di depan sana di kemudian hari akan ada fitnah-fitnah yang luar biasa. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Maka disitulah dibutuhkan akidah yang lurus. Akidah yang lurus yang bukan hanya sekedar wawasan kita pelajari, tapi kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa selamat dari fitnah syubhat dan fitnah apa? Syahwat. Ya. Kita belajar bukan cuma dihafalkan, tapi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita belajar akidah misalnya bab ma ja'a fi sabr, bab tentang kesabaran, maka praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Tentang sabar dengan takdir Allah, maka kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau bab tentang tawakal kepada Allah, tawakul, bagaimana tawakal, kita benar-benar terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sekedar wawasan yang kita hafalkan, yang kita omongkan, kita hafalkan dalilnya, tapi tidak meresap dalam hati. Taib. Ini mukaddimah yang saya sampaikan, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menjelaskan bahwasanya fitnah
sedang tersebar di hadapan kita, di mana-mana fitnah, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Maka kita harus berpegang teguh dengan akidah yang lurus. Apakah itu akidah yang lurus? Apakah itu akidah yang lurus? Akidah yang lurus adalah akidah yang diyakini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sederhana, akidah yang dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Apa yang tidak diyakini oleh Nabi dan para sahabatnya, maka itu akidah menyimpang. Itu akidah menyimpang. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala ketika berdebat dengan Ahmad bin Abi Du'ad di depan seorang khalifah ya, Al-Abbasi, maka apa kata Imam Ahmad ketika Ahmad bin Abi Du'ad, seorang tokoh Mu'tazilah, memaksa orang-orang untuk meyakini Al-Qur'an itu makhluk. Maka lihat bagaimana cerdasnya, cerdiknya Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, "Wahai Ahmad bin Abi Du'ad," sama-sama Ahmad, satunya Ahmad bin Hanbal Ahlus Sunnah, satunya Ahmad bin Abi Du'ad Mu'tazili atau Jahmi. Kata Imam Ahmad, "Wahai Ibnu Abi Du'ad, apakah yang kau serukan ini bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk? Pernah disuruhkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Kata dia, tidak pernah. Imam Ahmad melanjutkan pertanyaan, "Apakah akidah yang kau serukan ini pernah diserukan oleh setelah Nabi wafat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu?" Kata dia, tidak pernah. "Taib, apakah pernah diserukan oleh Umar bin Khattab Amirul Mukminin?" Tidak pernah juga. "Apakah pernah disuruhkan Utsman bin Affan?" Tidak pernah. "Apakah pernah disuruhkan oleh Ali bin Abi Thalib?" Tidak pernah. Terus kalau mereka semua tidak pernah menyerukan, ngapain kau suruhkan akidah ini? Imam Ahmad untuk menjelaskan, dia berhadapan dengan khalifah orang awam. Mau jelaskan dalil panjang lebar belum tentu dia paham. Tapi Imam Ahmad memberikan logika berfikir yang sederhana. Kalau apa yang kau suruhkan itu benar, pasti sudah disuruhkan oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Abu Bakar atau Umar atau Utsman atau Ali. Kalau semuanya tidak pernah menyampaikan, berarti akidahmu bukan akidah yang benar. Selesai urusan. Logika sangat sederhana. Ya. Demikian juga Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Talbis Iblis ketika membantah sebagian orang yang membangun akidah mereka di atas pemikiran filsafat. Untuk mengenal Allah harus tahu apa itu jauhar, apa itu a'rad. Apa itu jauhar, apa itu arad. Bahwasanya al-arad ma la yabqa zamanain. Ini istilah-istilah filsafat. Sebagian orang bangun akidahnya di atas pemikiran seperti ini. Apa itu jauhar, apa itu a'rad, apa itu jism. Taib. Ibnu Jauzi menukil seorang perkataan ulama. Dia berkata, "Menurut kamu, apakah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tahu tentang jauhar dan a'rad?" Tahu enggak kira-kira? Jauhar itu apa, a'rad itu apa? Sudah dipastikan mereka tidak tahu istilah-istilah ini. Ini istilah muncul setelah diterjemahkannya buku-buku filsafat Yunani. Baik, kalau Abu Bakar dan Umar tidak tahu tentang akidah ini, apakah mereka di atas kebenaran? Mereka tentu di atas apa? Kebenaran. Tanpa harus mengetahui jauhar dan apa? A'rad. Maka ridholah engkau dengan akidahnya Abu Bakar dan Umar yang tidak mengetahui tentang jauhar dan a'rad sama sekali. Sementara sebagian ahlul kalam kalau bicara akidah, di buku akidah mereka pertama pembahasan tentang adanya Tuhan, langsung masalah jauhar a'rad. Ini perkara yang tidak pernah dibahas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dibahas oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dan sungguh indah perkataan Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Man lam yakun yauma idzin dinan falan yakun al-yauma dina." Apa yang di zaman Muhammad dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum bukan agama, maka zaman sekarang juga bukan agama. Apa yang di zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bukan akidah, maka sekarang juga bukan apa? Akidah. Selesai. Mau jalan yang lurus, ikuti jalan para sahabat. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, yang selamat cuma satu, maka Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, manhum? Siapa mereka ya Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, "Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Yaitu orang yang berjalan di atas seperti jalanku dan para sahabatku hari ini. Apa yang aku tempuh dan para sahabatku, ikutilah. Itulah jamaat firqah najiyah yang selamat keluar dari 72 golongan yang tersesat. Karenanya dalil-dalil terlalu banyak
menjadikan bahwasanya akidah para salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in merupakan barometer akidah yang lurus. Ya, kita akan sebutkan dalilnya agar kita semakin yakin bahwasanya kita berakidah akidah salaf. Dan alhamdulillah kita dengan senang, bukan sombong, tapi kita senang untuk berafiliasi kepada akidah salaf. Kalau orang tanya ustaz akidahnya, saya bilang saya berusaha akidah salaf. Dan saya akan bawakan perkataan para salaf. Akidah salaf tertulis, termaktub, bersanad. Akidahnya Imam Bukhari, akidahnya Al-Auza'i, akidahnya Ats-Tsauri, semua tertulis. Dan saya bisa hadirkan akidah mereka. Itulah akidah saya. Kenapa? Karena Nabi SAW memuji 3 generasi pertama. Dan Nabi menyuruh kita untuk mengikuti manhaj para sahabat. Ya. Sebagian orang tidak mau bilang akidah salaf. Kenapa? Karena mereka tahu akidah mereka tidak ada salaf yang berakidah seperti itu. Mereka enggak mau. Inilah perkataan akidah salaf adalah pembeda. Ya. Bahwasanya kita berakidah di atas akidah salaf. Taib, saya akan sebut ayat-ayat bagaimana Allah memuji para sahabat. Kita ikuti para sahabat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah ridha kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kalangan kaum ansar, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan Allah siapkan surga bagi mereka. Allah sudah pastikan muhajirin ansar masuk apa? Masuk surga. Allah ridha kepada. Nah, orang-orang setelah mereka bagaimana? Allah kasih barometer. Kalau ingin masuk surga, syaratnya ikut mereka. Kata Allah, "Walladzina tabauhum bi ihsan." Dan orang-orang setelah mereka yang mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik, maka sama dengan mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepada dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dalam surat At-Taubah ini, Allah menjadikan barometer untuk diridhai oleh Allah agar masuk surga, mengikuti para sahabat dengan cara yang baik. Faham? Jadi saya ulangi, Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Dan orang-orang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah siapkan surga bagi mereka. Nah, bagaimana orang-orang setelah para sahabat? Kata Allah, "Walladzina tabauhum bi ihsan." Dan yang mengikuti mereka dengan baik, mereka juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan mengikuti para sahabat sebagai syarat untuk selamat dari neraka jahanam. Syarat masuk surga. Allah juga berfirman, "Fa in amantum bihi fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kata Allah, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau mereka beriman seperti iman kalian, sungguh mereka dapat hidayah. Siapa yang dimaksud dengan kalian ketika turun ayat ini? Para sahabat. Paham? Saya ulangi. Allah berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Dan jika mereka beriman seperti iman kalian, maksudnya iman para sahabat, sungguh mereka telah mendapat hidayah. Kembali lagi Allah mempersyaratkan kalau mau iman yang benar harus ikut iman para sahabat. Allah juga berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Allah, siapa yang beroposisi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas petunjuk baginya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan tidak mengikuti jalan kaum mukminin, tidak mau ikut jalan kaum mukminin, maka kami akan palingkan dia dan kami masukkan dalam neraka jahanam. Yang dimaksud dengan kaum mukminin ketika turun ayat itu siapa? Para sahabat. Di sini Allah mensyaratkan kalau mau masuk surga dan selamat dari neraka jahanam, jangan jadi oposisi bagi Nabi dan jangan keluar dari jalan para sahabat. Sekali lagi Allah persyaratkan jalan sahabat untuk selamat. Kalau mau selamat ikut jalan para sahabat. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, ketika Nabi ditanya tentang siapa yang selamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana ala mithli ma ala ana alaihi al-yauma wa ashabi." Orang berjalan di atas jalanku dan para sahabatku pada hari ini. Kenapa para sahabat
dijadikan barometer untuk masuk surga dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berakhlak, bermuamalah para sahabat. Karena mereka adalah umat yang terbaik. Itu masalahnya. Guru mereka siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sirah para sahabat, kita melihat hal yang tidak masuk akal. Bagaimana ibadah mereka, bagaimana sedekah mereka. Lihat Abu Bakar bersedekah dengan seluruh hartanya. Siapa yang bisa seperti Abu Bakar? Ketika berhijrah, dia bersedekah dengan seluruh hartanya. Ketika perang Tabuk, beliau bersedekah dengan seluruh hartanya. Siapa yang bisa seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu? Saya saja ada orang kasih pertanyaan, Ustaz, kemarin saya termotivasi, saya sumbang uang banyak Ustaz, tapi saya menyesal. Boleh minta kembali enggak? Ini dia Ustaz bilang boleh sedekah banyak, setelah itu dia minta kembali. Boleh enggak minta kembali? Lihat bagaimana Abu Bakar bisa mendidik istrinya dan anak-anaknya. Mungkin kita mau sedekah seluruh harta kita, tapi apakah kita dibiarkan begitu oleh istri kita? Pasti Abi. Anak-anak kita nangis, Bi. Abu Bakar bagaimana dia mendidik istrinya, mendidik anak-anaknya. Ketika dia mengeluarkan seluruh hartanya didukung oleh anak dan istrinya. Anak-anak dan istrinya. Saya takut salah ngomong. Didukung, subhanallah. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau kita lihat ini perkara yang aneh, tapi jangan aneh kalau kita tahu siapa gurunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza urifa sabab batala al-ajab. Kalau diketahui sebabnya maka hilanglah keheranan. Tidak perlu heran. Guru mereka siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu ketika salat malam. Kemudian dipanah kena badannya. Dia tetap salat sementara darah mengalir. Kemudian datang panah kedua dan dia tetap salat. Darah terus mengalir. Sampai 3 panah mengenainya dan dia tetap salat dan darah mengalir. Setelah itu dia selesaikan salatnya. Ditanya oleh Ammar bin Yasir, "Kenapa engkau teruskan salatmu?" Dia mengatakan, "Saya sedang baca surat Al-Kahfi. Saya tidak ingin berhenti di tengah jalan." Subhanallah. Aneh atau tidak? Aneh. Kita jangankan panah, baru ada lalat disentup laran, sudah selesai. Apa laran apanya? Tawon. Sudah selesai. Kenapa bisa demikian? Karena gurunya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, menakjubkan akhlak mereka, menakjubkan ibadah mereka, menakjubkan tawakal mereka, menakjubkan keyakinan mereka. Jangan heran guru mereka siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia. Siapa yang dimaksud umat terbaik di situ? Para sahabat. Allah puji mereka. Dan Allah puji mereka bukan hanya puji zahirnya, Allah puji hati mereka, qalbu mereka Allah puji niat mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang al-fuqara al-muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Kata Allah tentang fuqara muhajirin, orang muhajirin yang terusir dari negeri mereka. Kenapa mereka meninggalkan kota Mekah berhijrah ke kota Madinah? Allah puji niat mereka. Yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana. Mereka mencari karunia Allah dan mereka mencari keridhaan apa? Allah. Kemudian Allah mengatakan ulaika humus shadiqun, mereka orang-orang yang jujur iman mereka. Kita yang pernah puji hati kita siapa? Siapa yang pernah bilang kamu tidak sombong? Abu Bakar Rasulullah pernah berkata, lasta mimman fa'alahu khuyala, kau tidak melakukan yang menjulurkan tanganmu, kau bukan termasuk orang sombong. Rasulullah pernah mengatakan engkau bukan orang sombong. Kita siapa yang pernah bilang kita enggak sombong? Siapa yang pernah mentazkiyah hati kita? Dari mana kita yakin kita pasti ikhlas? Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Para sahabat bukan dipuji fisik mereka, bukan dipuji ibadah mereka, hati mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga puji ibadah mereka. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah ridha kepada para sahabat yang bayat engkau di bawah sebuah pohon, itu ketika perjanjian Hudaybiyah. 1.400 sahabat semuanya masuk surga. Kata Allah, fa'alima ma fi qulubihim, dan Allah tahu isi hati mereka. Itu mereka berniat apa?
baik. Subhanallah, Allah tazkiyah hati mereka. Kita siapa yang tazkiyah kita? Allah puji ibadah mereka. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya. Siapa yang bersama Nabi? Para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, kasih sayang di antara orang-orang yang di antara mereka. Tarahum, kau lihat mereka rukuk sujud, sibuk dengan ibadah. Kau lihat mereka rukuk, kau lihat mereka sujud. Tarakuhum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Sekali lagi Allah puji ibadah mereka dan Allah sebutkan mereka rukuk dan sujud ikhlas karena Allah. Kita enggak tahu ya akhi. Kita berdakwah karena Allah atau tidak kita enggak tahu. Kita ngajar Quran karena Allah tidak, kita tidak tahu. Ya. Kita haji umrah ikhlas atau tidak? Wallahu alam, kita tidak tahu. Sementara para sahabat Allah puji hati mereka. Yang menakjubkan, para sahabat bukan cuma dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, bahkan dipuji dalam Taurat dan Injil. Dalam Taurat dan Injil bukan cuma disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Benar, dalam Taurat dan Injil disebutkan nama Muhammad. Ternyata bukan Muhammad saja, para sahabat juga dipuji dalam Taurat dan Injil. Kata Allah, tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuh min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat. Itulah perumpamaan para sahabat di mana? Di Taurat. Allah sebutkan mereka rajin salat, rajin ibadah, tersebut dalam Taurat meskipun sekarang mungkin tidak didapatkan, wallahu alam, tapi Allah sebutkan pernah ada pujian terhadap sahabat di mana? Taurat. Padahal sahabat belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Injil, wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Demikian juga perumpamaan para sahabat dalam Injil seperti seorang yang menanam tanaman yang tumbuh tanaman tersebut tunasnya kemudian menjadi kokoh, menjadi besar, menyenangkan orang yang menanamnya. Ini gambaran bahwasanya Nabi SAW berhasil mendidik para sahabat. Rasulullah tanam mereka, bina mereka seperti menanam sebuah tunas yang tumbuh kemudian menyenangkan sang penanam. Rasulullah SAW mendidik para sahabat dan menyenangkan Nabi. Makanya di antara kebahagiaan Nabi sebelum Nabi SAW meninggal dunia, ketika di waktu duha atau waktu subuh, para sahabat sedang sholat subuh berjamaah, maka Rasulullah SAW buka sitar rumahnya dan Rasulullah SAW tersenyum melihat para sahabat. Itulah hasil didikan Nabi SAW. Sholat subuh mereka semua sholat dengan sholat yang khusyuk. Baru waktu duhanya Rasulullah SAW meninggal dunia. Jadi yang didik mereka langsung siapa? Rasulullah SAW. Ternyata bukan cuma Nabi saja yang mendidik mereka, bahkan Allah mengisyraf, Allah mendidik mereka juga. Kalau ada sesuatu yang terjadi Nabi tidak tahu, Allah tegur. Allah tegur. Maka kalau kita baca sejarah, sering turun ayat menegur seorang sahabat. Sering turun ayat mengarahkan seorang sahabat. Contoh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq tidak memaafkan Mistah karena menuduh Aisyah radhiyallahu anha ikut berzina, maka Abu Bakar mengatakan saya tidak akan kasih makan sama Mistah lagi, padahal kerabatnya. Maka Allah turunkan ayat, wala ya'tali ulul fadli was-sa'ati minkum an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Maka Allah turunkan ayat menegur Abu Bakar. Tidak pantas orang seperti Abu Bakar yang mulia, yang memiliki lapangan harta, kemudian enggan memberi nafkah kepada kerabat yang berhijrah, yang miskin seperti Mistah. Hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah mereka suka untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun maafkan Mistah. Yang tegur Nabi atau Allah? Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak seperti itu. Allah turunkan ayat menegur sahabat. Jadi bukan Nabi Muhammad SAW saja yang bimbing para sahabat, Allah juga membimbing. Makanya di antara dalil Jabir bin Abdullah tentang bolehnya azal adalah mengeluarkan air mani di luar rahim. Ini pengajian 17 tahun ke atas ya. Jomblo tidak paham, hanya berkhayal ya. Ngerti azal kan? Ngerti. Hukumnya haram atau halal? Kata Jabir halal. Kenapa? Dia berkata, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami dahulu melakukan azal dan Al-Quran turun. Artinya dia bilang apa? Kalau seandainya ini hukumnya haram, pasti Allah sudah apa? Tegur. Inilah generasi terbaik. Yang membimbing bukan cuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang membimbing adalah siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah bimbing dalam waktu yang lama, 23 tahun Rasulullah SAW membimbing apa? Mereka. Ya. Subhanallah. Jadilah Rasulullah SAW mentazkiyah mereka. Kata Rasulullah SAW, khairan nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya dan setelahnya. Azan kah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hadirin dan hadirat, kita lanjutkan apa yang telah kita sampaikan. Oleh karenanya para sahabat adalah umat terbaik ya, yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga telah direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara jalan selamat untuk terhindar dari fitnah-fitnah, syubhat maupun syahwat adalah mengikuti jalan mereka. Makanya Rasulullah SAW bersabda, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya siapa yang hidup setelahku dia akan melihat banyak perselisihan dalam masalah agama. Fa alaikum bisunnati, maka hendaknya jalan keluarnya apa? Berpeganglah teguh dengan sunnahku, berpegang teguhlah dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajid. Maka berpegang teguh pula dengan sunnah para sahabatku khulafar rasyidin, yang gigitlah dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan waspadalah kalian dari perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena perkara baru dalam agama seluruhnya adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini adalah jalan mudah dalam berakidah. Kita tidak berakidah dengan logika kita, dan kita tidak berakidah dengan mengikuti ahlul kitab, dan kita tidak perlu berakidah mengikuti para falasifah Yunani. Kita cukup berakidah dengan Islam yang sempurna, yang Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan hari ini aku telah sempurnakan agama kalian bagi kalian. Kalau masalah buang hajat, adab-adabnya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai adab bersenggama pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adab makan dan minum, adab bermuamalah, adab bertetangga, adab bersahabat diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil akidah tidak diajarkan oleh Nabi ya. Oleh karenanya akidah yang kita perlukan untuk bertemu dengan Allah pada hari kiamat kelak sudah diajarkan secara detail oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana penjelasan tentang Asmaullahil Husna yang begitu lengkap dengan dalil-dalil yang begitu syarat dengan pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan juga tentang keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun akidah kita harus mengambil dari akidah para salaf. Kalau ada akidah yang baru yang tidak ada salaf yang pernah mengutarakan akidah tersebut, maka hendaknya kita hindari. Demikian juga ibadah yang tidak pernah dikerjakan oleh para salaf, maka hendaknya kita hindari ya. Contoh sederhana ya, sederhana saja seperti akidah Allah di atas. Dalilnya banyak. Ibnu Qayyim mengatakan dalil tentang Allah di atas 1000 dalil, bahkan bal alfani, bahkan 2000 dalil yang menunjukkan Allah di atas. Al-Quran dan hadis begitu banyak menjelaskan bahwasanya Allah di atas ya. Allah di atas langit, malaikat naik ke atas laporan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan Al-Quran. Bagaimana kita berdoa mengangkat tangan ke arah atas, dan terlalu banyak dalilnya ya. Terlalu banyak ini. Sampai-sampai Ibnu Rushd berkata, kalau seandainya kita mengingkari Allah di atas, maka syariat ini batal, karena syariat dibangun di atas keyakinan Allah di atas ya. Penjelasannya itu panjang, tapi sederhananya begini. Allah di atas, Al-Quran dalilnya banyak, hadisnya juga banyak, dan perkataan para salaf sangat banyak. Sampai Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulul Al-Alil Ghaffar menyebutkan ratusan ulama yang menyatakan Allah di atas. Sudah jelas Al-Qurannya ada, hadisnya ada, perkataan para ulama ada, para sahabat. Apa kata Zainab bintu Jahshin radhiyallahu taala anha, zawwajakunna ya ahalikum wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat. Kata Zainab bintu Jahshin
kepada istri-istri Nabi yang lain. Dia berkata, kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian. Adapun aku dinikahkan langsung dari Allah yang berada di atas langit yang 7. Banyak sekali, ratusan perkataan ulama tentang Allah di atas. Itulah akidah kita, akidah para salaf. Ya. Nah, kalau ada yang mengatakan Allah di mana-mana, Allah tidak di atas, tidak di bawah, ya. Kita tanya, Allah tidak di atas langit. Tanya salafnya siapa yang begitu? Sebutkan satu salaf saja mengatakan Allah tidak di atas langit. Satu saja sebutkan. Mereka tidak akan bisa sebutkan. Satu orang pun tidak ada. Ujung-ujungnya akan kembali kepada Jaham bin Safwan atau kembali kepada Mu'tazilah. Adapun salaf tidak ada. Tidak ada salaf mengatakan Allah tidak di atas langit, enggak ada. Semua mengatakan Allah di atas langit. Sementara datang orang belakangan dengan akidah mereka, dengan filsafat Yunani mereka, mereka menyimpulkan syarat Tuhan tidak boleh di atas. Kalau ada Tuhan di atas bukan Tuhan. Subhanallah. Ya. Yang mengingkari Allah di atas siapa? Filsafat Yunani. Ya. Yang mengingkari Allah di atas siapa? Fir'aun. Fir'aun yang berkata, ya Hamun ibn li sarhan la'alli ablugul asbab as-samawati fa attala ilahi Musa wa inni adhunnuhu kadhiba wa inni la adhunnuhu kadhiba. Kata Fir'aun, wahai Haman, buatlah aku tangga yang tinggi, aku akan naik, aku akan lihat benarkah Tuhan ada di atas. Sungguhnya saya tahu Musa itu pendusta, mengatakan Tuhannya ada di atas. Maka Ibnu Qayyim berkata, siapa yang mengatakan Allah di atas maka dia Musawi, dia pengikut Nabi Musa. Siapa yang mengingkari Allah di atas maka dia Fir'auni, dia pengikut siapa? Fir'aun. Maka salaf mereka adalah Jaham bin Safwan dan sebelumnya adalah siapa? Fir'aun. Taib, ini sangat sederhana. Dan subhanallah mereka Allah di atas bukan cuma dalil, bahkan fitrah, Kalau seorang berdoa semuanya pasti apa? Ke atas, mencari arah atas, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya cerita disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ketika ada seorang Jahmi yang mengingkari Allah di atas, kemudian dia ada keperluan sama Ibnu Taimiyah, ada butuh bantuan. Kemudian dia seakan-akan pasrah, lantas dia mengarahkan matanya ke langit. Dia mengarahkan matanya ke langit. Artinya dia minta tolong kepada siapa? Allah. Dia tawakal kepada Allah. Dan Ibnu Taimiyah melihat dia mengarah ke atas. Padahal akidahnya menyatakan Allah tidak di atas, tapi fitrahnya tidak bisa dia ingkari. Ya. Saya punya teman juga di Aljazair cerita, pernah debat dengan gurunya. Gurunya mengatakan Allah tidak di atas. Murid-murid semua di atas sunnah mengatakan Allah di atas. Akhirnya gurunya marah, dia mengatakan Allah tidak di atas. Nanti antara kita di hari kiamat di hadapan Allah. Jadi tunjuk ke mana? Ke atas. Jadi mulutnya tidak beriman, jarinya beriman. Artinya ini fitrah. Dan ini diakui oleh Ar-Razi. Ar-Razi dalam kitabnya Asasut Taqdis mengakui bahwasanya fitrah menunjukkan Allah di atas. Maka untuk memotong ini dia paksa lawan fitrah. Dia berkata sebagaimana dia nukil perkataan Aristoteles. Sebagaimana perkataan Aristoteles, man arada an yashra' fil ma'arifil ilahiyyah falyastahdits lahu fitratan ukhra. Kata Ar-Razi setelah menolak Allah di atas, dia takwil semua ayat dan hadis, ditakwil dalam buku Asasut Taqdis. Antum bisa cek. Dia berkata, dan kita nukil di akhir pembahasan dari perkataan Aristoteles. Subhanallah, dia menolak ayat hadis, kemudian dia berdalil dengan perkataan siapa? Aristoteles yang hidup sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Tidak beragama Yahudi, tidak beragama Nasrani, apalagi Islam. Aristoteles berkata, siapa yang ingin masuk dalam pembahasan teologi ilahiyah, maka buang fitrahnya dan bikin fitrah yang baru. Artinya murni logika, jangan pakai fitrah kalau bicara tentang apa? Tuhan. Kenapa? Karena fitrah menunjukkan Allah di mana? Di atas. Ini orang awam semua mengatakan ada masalah, kita serahkan kepada yang di atas. Orang awam yang enggak ngaji pun bilang demikian. Kita serahkan kepada Allah yang di atas. Semua mengatakan demikian. Kalau yang di atas sudah menggariskan, subhanallah, fitrah, Allah di atas, takdir, fitrah juga. Kalau yang di atas sudah menggariskan, orang awam mengatakan demikian. Bahkan mereka dai-dai yang menyatakan Allah tidak di atas, mereka juga ketika nyebut Allah mereka tunjuk ke atas. Semuanya kepada Allah. Allahu Akbar lagi atasnya. Sebenarnya Allah di atas. Mereka menolak Allah ketika mereka berdoa, mereka semua lihat ke atas. Fitrah mereka tidak bisa mereka lawan. Tidak bisa mereka lawan.
Ada salah seorang dai, saya penolak yang di atas, ketika dia menafsirkan wa huwal aliyul azim, dialah maha tinggi maha agung, dia mengatakan wa huwal aliyul azim. Dialah Allah yang maha tinggi. Dia tunjuk ke atas dan maha apa? Agung. Jadi maksud saya, kalau ada yang mengatakan Allah tidak di atas, bilang mana salafmu? Siapa pendahulumu? Ujung-ujungnya Mu'tazilah, ujung-ujungnya Jahmiyah, Jahm bin Safwan, ujungnya siapa? Fir'aun. Dan kiaskanlah dalam segala permasalahan akidah. Kalau Anda ingin selamat, janganlah berakidah kecuali dengan akidah apa? Akidah salaf. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka segala permasalahan kita kembalikan kepada akidah salaf ya. Seperti meyakini Nabi keluar jalan-jalan. Ada orang sekarang bilang Nabi keluar jalan-jalan. Tawaf di Surabaya, jalan-jalan di Surabaya. Baik. Yang pernah bilang salaf bahwasanya Nabi keluar dari kuburan, jalan sana kemari siapa? Abu Bakar pernah bilang begitu, Umar, Utsman pernah bilang gitu, Aisyah radhiyallahu anha pernah bilang gitu, Fatimah pernah bilang begitu. Tidak ada. Ada bilang Nabi, ada seorang datang ke kota Madinah, ingin menziarahi kuburan Nabi. Tiba-tiba Fatimah muncul. Fatimah radhiyallahu anha bertanya, "Hendak ke mana engkau fulan?" Kata dia, "Saya ingin menziarahi kuburan bapakmu." Kata Fatimah, "Aboya ma huwa fih." Bapakku lagi tidak di kuburan, lagi keluar ziarah ke Syekh atau Habib Fulani di Yaman. Subhanallah, kuburan lagi kosong. Ya ini. Jadi orang datang ternyata kuburan kosong, Nabi lagi keluar. Ini akidah sebenarnya dari mana seperti ini? Mana salafnya? Saya sering, ya ikhwan, pakai logika. Nabi ketika di padang mahsyar, Nabi menanti umatnya untuk datang minum dari telaga Al-Haud, telaga Nabi SAW. Kemudian ada sebagian orang datang, diusir. Nabi heran. Kata Nabi, ummati ummati, usayhibi usayhibi. Rasulullah kenal mereka. Kata Rasulullah, mereka umatku ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Innahum qad ghayyaru wa baddalu. Sungguhnya kau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah engkau wafat. Setelah kau wafat ya Rasulullah, mereka merubah, mereka berganti-ganti ajaranmu. Kalau Nabi sering jalan-jalan, Nabi tahu enggak ada perubahan? Tahu enggak? Tahulah. Nabi update pasti. Nabi acara sana hadir, acara sini hadir. Nabi sering jalan-jalan. Jangankan di Saudi, jalan di sampai Surabaya kata mereka. Nabi sering putar-putar di Surabaya. Akhirnya putar Yaman, putar-putar. Apalagi di Jazirah, di Arab Saudi ya. Namun Allah bilang, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah sepeninggalmu. Jangankan Nabi yang sudah meninggal, Nabi Isa alaihissalam yang masih hidup belum wafat pun tidak tahu apa yang dilakukan oleh umatnya. Maka ketika hari kiamat kelak Allah menghadirkan Nabi Isa dengan para penyembahnya. Allah berkata, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah." Wahai Isa, apakah kau telah menyuruh mereka umatmu untuk menjadikan kamu dan ibumu sebagai Tuhan selain Allah? Nabi Isa tidak pernah ya Allah. Aku maha suci engkau, bagaimana aku menyuruh mereka kecuali apa yang kau perintahkan. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak perintahkan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepada aku. Sembahlah Allah, dialah Tuhanku dan Tuhan kalian. Kemudian kata Nabi, saya perhatikan. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Saya dulu menjadi saksi bagi mereka ketika masih bersama mereka. Saya tahu apa yang mereka lakukan. Falamma tawaffaitani, tatkala kau angkat aku, kunta antar raqiba alaihim. Kau yang mengawasi mereka. Aku tidak tahu ya Allah. Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini terjadi setelah Nabi Isa alaihissalam wafat. Dia belum mati, dia tidak tahu apa yang terjadi pada umatnya. Apalagi Nabi Muhammad SAW sudah meninggal. Tidak tahu kalau Nabi sering keluar ke sana kemari jalan-jalan, mungkin ke Bali, mungkin Nabi tahu update ya tentang Masjid Muhammad, tentang semua. Nabi tahu semuanya. Ini kita bilang akidah bahwa Nabi sering keluar kuburan, jenguk mana-mana. Siapa yang ngomong begini? Lihat para sahabat ketika Nabi SAW meninggal. Mereka sedih atau tidak? Kenapa mereka sedih? Karena mereka tahu tidak bakalan lagi ketemu dengan siapa? Nabi SAW. Bahkan Fatimah radhiyallahu anha 6 bulan setelah itu meninggal dunia, sedih karena bapaknya telah wafat. Kalau Nabi bisa keluar, kira-kira Nabi jenguk Fatimah atau tidak? Kira-kira jenguklah. Kalau Nabi bisa keluar, kira-kira Nabi jenguk istrinya paling dicintai Aisyah, jenguk atau tidak? Ketika kalau Nabi keluar, kira-kira Nabi minum kopi sama Abu Bakar atau tidak? Mungkin ngobrol sama Abu Bakar sama Umar.
Ini Nabi tidak pernah keluar dari kuburan jenguk Abu Bakar, tidak pernah jenguk Umar, tidak pernah jenguk Utsman, tidak pernah jenguk Ali, tidak pernah jenguk istrinya yang 9 orang, tidak pernah jenguk putrinya Fatimah. Terus keluar jalan-jalan ke Surabaya. Ya. Oleh karenanya, semua akidah apapun tanya, apakah ada salaf yang berkeyakinan seperti ini? Kalau ada, sami'na wa ata'na. Kalau enggak, cukup akidah yang diajarkan salaf sudah cukup bagi saya untuk bertemu dengan Allah. Saya tidak ingin akidah-akidah yang baru. Kita tidak boleh berkeyakinan seenak kita, enggak boleh. Akidah ada aturannya, ibadah juga ada aturannya. Akidah apalagi ada aturan. Jangan saya mau keyakinan terserah saya dong, Anda bisa. Kau berkeyakinan Allah tidak boleh dengan sembarangan. Harus ada dalilnya. Allah lah yang lebih tahu tentang dirinya. Tidak boleh sembarang berakidah. Contoh lagi, kalau ada orang bilang kita cara berdoa datang ke kuburan minta-minta penghuni kubur, kita bilang siapa salaf yang seperti itu? Sahabat ribuan ketika Nabi SAW meninggal, dan banyak kejadian setelah Nabi SAW meninggal dunia. Ada peperangan di zaman Abu Bakar melawan orang-orang murtad, ada nabi-nabi palsu, banyak sahabat meninggal dunia dalam peperangan tersebut, ribuan sahabat meninggal dunia. Belum terjadi perang saudara antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, belum munculnya orang-orang Khawarij, belum fitnah-fitnah. Tidak seorang sahabat pun datang ke kuburan Nabi curhat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Ribuan sahabat, tidak satu pun curhat sama Nabi. Tidak satu pun minta-minta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang orang sekarang mengatakan supaya doamu mudah terkabul, minta sama Nabi. Kita bilang itu akidahnya siapa? Akidahnya Abu Bakar kah? Akidahnya Umar, Utsman, Ali kah? Kalau ada sami'na wa ata'na, saya yang pertama kali minta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka saya tidak perlu. Akidah Islam sudah sempurna. Tidak perlu disempurnakan oleh orang-orang belakangan. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tidak ada tanya jawab karena sudah tiba waktu makan malam. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammar TV.